Pernah nggak lu naik pesawat yang hari ini lu naik, bulan depan tuh pesawat bangkrut? Ini beneran kejadian di gue loh. Naik maskapai baru asal Malaysia, namanya My Airlines. Ini tentunya maskapai LCC dan kebetulan harganya juga miring. KL Bangkok waktu itu cuma 500 ribuan. Apalagi ini maskapainya perhatian banget loh sama kesehatan penumpangnya. Buktinya kita dikasih vitamin gratis. Kan gue nggak pernah ya diperhatiin segininya. Ditambah lagi nih, boardingnya lebih cepat dari jadwal. Alhasil yang harusnya sampai Bangkok itu jam 8 malam, ini jam setengah 8 malah udah landing. Waktu tempatan sekarang adalah pada pukul 7.38 menit malam dan suhu sekitar 27 derajat Celcius. Oke lah, kita lupakan kenapa tuh maskapai sampai off operasi. Intinya alhamdulillah gue sampai di Bangkok. Oke, tidak mau. Sedangkan kita mau Ketemu Tri yang flight dari Palembang. Setelah sekian sudah ada. Dan Gusman dari Batam. Well, kali ini gue gak solo trip lagi karena udah janjian sama dua manusia dari circle yang berbeda ini. Kayaknya 10 deh, men. Dari exit 6 terus langsung ada tuh. Kita ke A4. Tentunya kami naik bus biar hemat, dan karena gue pesen penginapannya di Kausan, jadi pilih bus nomor A4. Kita naik. Untungnya nunggu busnya juga nggak lama, karena ini juga kan kayaknya bandaranya sibuk, jadi busnya juga banyak. Dan untungnya juga ini kita dapat kursi. Tarifnya kalau nggak salah 50 baht atau sekitar 25.000, dan bayarnya cash sama kondekturnya. Hujan. Udah berani. Ya. Gue turun pas di halte Kausan dan cukup jalan kaki dikit buat sampai di penginapan. Ini baru sampai kita udah langsung disambut hujan, jadi agak adem cuacanya. Gue pilih penginapan namanya Suraya Bangkok. Selain strategis, harganya juga murah. Terima kasih, Kap. Per malamnya cuma 300.000 dan boleh untuk 3 tamu. Jadi ini masing-masing cuma 100 ribuan per malam. Assalamualaikum, Kap. Kap. Dengan tarif 300 ribuan per malam, kamarnya worth it banget kan? Ada mezanin untuk kasur atas, kaca besar untuk memantaskan diri, dan toiletnya juga lumayan memadai, meskipun nggak begitu besar ya, tapi setidaknya ada air panasnya loh. Amenitiesnya juga lengkap, semua perlengkapan mandi dikasih 3, termasuk handuknya juga. Kamu ke Pattaya. Buat ke Pattaya kita harus naik bus dari Bangkok ke Ekamai, atau ada yang North juga station. Bisa dua-duanya bisa. Yap, di hari pertama trip kali ini langsung menuju Pattaya. Dari Bangkok ke Pattaya yang hemat tentu aja naik bus. Ada 2 alternatif buat lokasi terminalnya, di Ekamai atau East Terminal, dan satu lagi di Mochit atau North Terminal. Kami pilih ke Ekamai karena selain lebih dekat, juga infonya lebih banyak busnya di sana. Dan untuk ke terminal itu kami pilih naik Bolt alias aplikasi transportasi online di sana. Karena kalau dari Kausan lumayan ribet naik transportasi umum ke Ekamai. Bukan tak percaya diri. Sampai di terminal langsung cari loket yang tulisan Pattaya. Ada beberapa pilihan armada, tapi kami pilih yang paling banyak antri aja sih. Tarifnya 131 baht atau sekitar 65.000 rupiah, dan busnya juga berangkat tiap 30 menit, jadi nggak bakal nunggu lama. Bangkok ke Pattaya sekitar 2,5 jam, dan nggak perlu takut karena dalam bus ini ada toiletnya. Dari jauh, bukan tak percaya diri. Tanpa macet 2 jam ternyata udah touchdown di Pattaya. Dan untuk ketujuan utama kami lagi-lagi pilih naik taksi Bolt. Oh ya, just information, memang tarif Bolt di Thailand itu lebih murah dibanding Grab. Gue udah buktiin, percaya aja deh. And guys, welcome to Pattaya. Dan ya, ini adalah tujuan pertama kami di Thailand, yaitu The Sanctuary of Truth.
Sebuah mahakarya yang katanya nggak akan pernah usai. Udah pesan via klub. Oh, tiketnya bisa beli di sana. Kalau on the spot itu 500 baht. Kalau di rupiah berarti sekitar 220.000. Makanya mending beli online. Karena kalau di klub itu cuma 171.000. Jadi bisa hemat 50 ribuan, lumayan. Dan dia juga ada tour guide-nya gratis. Kalau kita dari turis asing dikasih sama mereka yang berbahasa Inggris tentunya, tapi nanti gabung sama yang lain dan ada jamnya gitu. Kayak tadi ini kita dapat yang jam 11.20. Kalau mau ikut, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena itu hak segala bangsa. Kalat gengs, ternyata jam yang ada di tiket itu bukan cuma untuk guide, tapi emang jam masuk yang harusnya diikuti. Kita kemarin malah melipir makan dulu dan harus nego sama petugas yang jaga tiket karena udah lewat jam. Ya untungnya akhirnya diizinin masuk juga sih. Oh ya, ini balai desa. Jadi kalau mau KT itu di sini biasanya. Ya, sama kalau ada anak KKN kan bisa diterima di sini. Gengs. Ada musola. Nah, jadi ini namanya konsep wisata halal. Itu halal food itu. Nah, itu juga ada halal food. Kenapa nggak dari tadi kita tahu? Oke, jadi dia ini Gazebo ini. Tuh. bagus. Ada halal food, guys. Oh, tadi kita susah nyari yang halal. Subhanallah, gue baru ngeliat itu nyarinya udah subhanallah. Itu viewpoint itu. Guys, kayak rumah gadang tapi versi amazing, lebih amazing lagi tuh. Oh my god. Ini apa? Ide foto nih bagus. Ide foto. Biar sampai sana udah tahu mau ide gimana. Itu jauh-jauh dari jauh nih Iya, masih dari jauh nih kayak begini nih. Korean, Chinese, English. Itu English nanti jam 12.10. Ah, ada Rusia juga. Kenapa Indonesia nggak ada? Nah, ini namanya. Jadi dia cara dia untuk mengait-ngaitkannya itu ada sistemnya wooden wedge, ada sistemnya single roof. Nah, ini yang kayak kita kenal nih. Apa namanya, kayak kuncian gitu. Apa sih namanya kalau kuncian begini ya? Finger joint ini bahasanya. Ada yang lap joint, ada yang tongue groove. Pakai kuncian-kuncian begini, jadi dia nggak pakai paku. Sip. Dan ini dia, kita dengan PD-nya nggak peduliin jam di tiket, malah makan dulu karena emang udah jamnya makan siang. Order what? Inside. Oh. Yeah, have a sit down in the table. Oh, kitchen ya? Not here. Just kitchen. Yeah, you have a menu halal. Oh, oke. Biar ininya kepisah. Jadi kitchennya dipisah, di sini yang halal. Kita pesannya tetap di situ. Bagus. Berarti dia sudah mengerti konsep halal itu seperti apa. Ajaran Jerayut tuh kayaknya. Dan nggak butuh waktu lama makanan kita pun sampai. Harganya nggak begitu murah, tapi juga ya standarnya tempat wisata lah. Tapi yang paling ciamik ya ini nih, view-nya. Gue nggak sempet videoin gimana kompromi-komprominya sama petugas tiket karena dilarang masuk. Tapi intinya akhirnya diizinin masuk lah. Kasih ini, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih lagi. Thank you. Oke, kita dikasih ini helm proyek. Pakai baju putih, pakai helm proyek. Oke, jadi menterinya Pak Jokowi. Nah, di sini ini ada tempat. Oh, dari atas itu nggak tahu berapa jauh ke dalam. Ternyata udah nyampe deh, sedekat itu.
Gue tadi udah mikir bakal lanjang lo gue jalan. Enggak, ini camping workshop. Iya, tapi ini udah jumping maksud gue. Belum. Ini sebelum masuk kita ke workshopnya dulu. Jadi bagian-bagian dari mesin itu dibuat di sini, baru tempel sana. Oh, Gitu. ya. Kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu. Oke, jadi nggak bisa dipercaya ini omongan di bapak ini. Jadi ini workshopnya. Tuh, ternyata mereka nggak kerja, tapi nyari kutu. Cabut uban. Nah, jadi kalau lagi bosen bikin. Nah, ini macam-macam lagi bikin ukiran. Kerjaannya, oh iya ya. Nah, di sini ternyata cewek semua, ternyata emansipasi wanitanya berlaku di sini. Dan ini ada miniaturnya, dibuat dengan skala sekian kali sekian. Nanti kita lihat sekian. Oke. Ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Tak ingin kau jauh, tapi takdir menginginkan kita untuk berpisah. Genggam tangan. Dan ini kenapa kita pakai helm, ini salah satunya ini nih. Jadi mereka masih terus melakukan pekerjaan. Jadi mungkin biar kepala kita terlindung dari serpihan-serpihan atau ada yang jatuh. Ini sih megah banget. Ini kalau kalian ke Thailand, Bangkok, kayaknya wajib mampir ke Pattaya. Bukan cuma buat ke pantai tapi ke sini. Ini megah-megah banget, asli. Speechless nggak? Ku ada untukmu. Jujur di luar aja gue udah terpesona sampai kelamaan keliling dan foto. Dan sekarang udah nggak sabar banget buat lihat bagian dalamnya. Ada bahasa Indonesia ternyata. Oke. Wow. Udah nggak tahu lagi berapa kali gue nyebut wow di dalam sini. Gimana nggak? Semuanya tuh ukiran kayu dan semuanya detail. Sanctuary of Truth ini mulai dibangun tahun 1981 dan sampai sekarang belum juga selesai. Bahkan katanya nggak akan pernah selesai. Kenapa? Ya karena semuanya dari kayu. Artinya setiap ada bagian baru yang dipasang, akan ada bagian lain yang mungkin saja rusak. Bisa dikatakan ini adalah mahakarya arsitektur yang tak akan pernah usai. Penggagas masterpiece ini adalah seorang pengusaha ternama Thailand, Lek Phriapat. Tujuannya yaitu ia ingin menciptakan sebuah bangunan yang sangat bermaknaan tentang kehidupan spiritual. Menariknya, sejumlah ukiran yang ada mewakili cerita Hindu dari India kuno, yaitu Mahabharata dan Ramayana, serta juga dewa-dewa Buddha. Abis dari Sanctuary of Truth, kita kembali ke tengah kota di area turis, buat nyantai sore di salah satu kafe tepi pantai. Kafenya cukup hidden gem ya, karena nggak kelihatan dari jalan. Namanya Banlai Home Cafe. Saya benar tuh. Nah, ini kita kayak di kos-kosan ya. Kita masuk ke sana. 그대만 그려왔던 나를 오늘도 내 맘에 스며들 줄 그대는 선물입니다 하늘이 내려준 홀로선 세상 속에 Dan ya, tempatnya memang cozy dan anak muda banget gak sih? Cile, sok muda. Meskipun tadi masuknya kayak hidden gem, tapi di dalamnya ternyata luas. Ada banyak ruangan yang punya suasana berbeda. Jadi meskipun di satu kafe, lu bisa seolah datang ke beberapa kafe. 불러봅니다 내겐 소중한 사람 Lucu itu ya.
Lucu itu ya kan? Lucu. Agak mahal sih cuma ya. Tapi ya gitu, Coba-coba ternyata untuk harga bisa dikatakan cukup pricey. Kata-kata minuman dan cake di atas Rp50.000. Tapi kalau rasa oke lah, apalagi yang kita belikan ambience-nya juga. Anjay anak Ke Pattaya ya nggak afdol dong kalau nggak nginjek pasir pantainya. Jadi sebelum balik ke Bangkok, mampir dulu ke pantai. Pattaya. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Terima bunga maafku, layu termakan. Bus terakhir dari Pattaya ke Bangkok itu ada di jam 7 atau 8 malam. Jadi pastiin kalau kalian pulang hari kayak kami, ingat waktu ya. Dan ini ke terminal juga tetap naik taksi Bolt biar langsung tanpa hambatan. Ini pas kita pesen 3 tiket, ternyata sisanya di jam 7 malam. Ya udah nunggu sekitar setengah jam lebih, tapi nggak apa-apa karena busnya tepat waktu. Oh iya, ke tiketnya juga sama kok, 131 baht. Sampai Bangkok langsung ke Joth Fair buat nyari makan malam. Ini salah satu pasar malam wajib kalau ke Bangkok. Pilihan makanannya banyak, termasuk ada juga yang halal. Boleh juga makan. Di Bangkok sendiri ada beberapa pilihan pasar malam kayak gini. Bahkan Joth Fair sendiri itu ada 2. Satu Joth Fair Rama yang kami datangi ini, satu lagi yang baru namanya Joth Fair dan Ramit. Joth Fair Rama ini katanya sih lebih worth it karena lebih lengkap dan variatif. Kayak gini nih, banyak juga yang jual apparel dan aksesoris. Gimana dong? Setelah keliling-keliling, ya akhirnya balik lagi ke restoran halal yang kami lihat di awal. Kalau pakai udang. Gue lagi-lagi pesan patai, harganya 90.000 tapi cukup worth it karena udangnya gede. Nah buat dessert gue malah salfok sama es yang bentuknya lucu-lucu gini. Harganya gue lupa tapi agak mahal sih, karena yang dijual kayaknya emang lucu-lucuannya doang. Dan ya malam semakin larut dan selesai sudah di hari pertama ini. Kita lanjut di hari kedua nanti kalau editan gue cepet.